Halo semuanya, melalui video ini saya akan berbagi mengenai bagaimana proses perekrutan karyawan yang ideal bagi perusahaan. Suatu perusahaan pasti menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di dalamnya. Untuk menciptakan hal tersebut, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training and development yang dilakukan kepada pelamar atau calon karyawan. Mencari karyawan yang profesional dan berkualitas tentu tidaklah mudah. Hal ini merupakan sebuah kewajiban dalam perusahaan untuk melakukan penyaringan terhadap karyawan baru. Untuk itulah, proses rekrutmen karyawan dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin bergabung di perusahaan. Dalam perusahaan, proses rekrutmen menjadi salah satu proses yang cukup penting untuk menentukan baik tidaknya seorang pelamar. Besar harapan bagi pelamar kerja atau kandidat terpilih nantinya bisa berkontribusi guna memajukan perusahaan mencapai tujuannya serta meningkatkan pendapatan secara finansial. Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam merekrut sejumlah karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Sebelum melakukan perekrutan karyawan, perusahaan sebaiknya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan suatu posisi. Apakah akan ada pergantian karyawan atau terdapat posisi baru di mana perusahaan baru saja membuat suatu divisi sehingga membutuhkan karyawan baru. Selain itu, cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah keadaan di mana beban kerja yang terus meningkat pada karyawan lama dan memungkinkan dapat menurunkan kinerja sehingga membutuhkan bantuan. Keputusan merekrut karyawan baru harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Bila terlalu banyak merekrut karyawan, bisa berdampak buruk bagi perusahaan. Serta, hasil dari perekrutan ini harus sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Dan akan lebih baik jika perusahaan memberikan informasi kepada karyawan lama terlebih dahulu bahwa akan melakukan perekrutan. Hal ini bisa membantu menghemat waktu dan tenaga, serta perusahaan tidak perlu pusing untuk memikirkan performa dan keahliannya. Yang kedua, ada merencanakan proses perekrutan. Setelah melakukan identifikasi, perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan, seperti menulis deskripsi pekerjaan, kualifikasi, serta pengalaman yang dibutuhkan. Kemudian, menentukan di mana akan mempublikasi informasi lowongan tersebut, dan menentukan siapa saja yang akan meninjau secara keseluruhan serta ketika proses wawancara berlangsung. Yang ketiga, ada memasang iklan lowongan kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, informasikan lowongan ini termasuk kepada karyawan lama, karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Keberhasilan publikasi lowongan kerja juga bervariasi, tergantung pada posisi apa yang perusahaan tawarkan dan media penyampaiannya. Beberapa posisi mungkin lebih cocok untuk dipublikasi melalui media cetak seperti koran lokal. Namun, posisi lainnya bisa jadi lebih cocok dipublikasi secara online. Namun, kemajuan teknologi saat ini mendorong semua perusahaan untuk memasang iklan lowongan kerja secara online. Website perusahaan pun berperan penting dalam proses ini. Selanjutnya, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan adanya iklan lowongan kerja yang efektif, maka lamaran kerja akan segera berdatangan. Sebelum itu terjadi, pastikan telah menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi. Seandainya pelamar yang masuk terlalu banyak jumlahnya. Pelamar dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh perusahaan. Tujuan penyaringan ini adalah untuk efisiensi waktu. Kemudian, akan dicari kecocokan kandidat melalui telepon dan wawancara langsung pada tahap selanjutnya. Dengan mereview surat lamaran kerja dan percakapan melalui telepon, akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas. Kemudian, jadwalkan wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lain. Pastikan para kandidat tersebut sudah mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan. Sementara itu, informasikan kepada mereka yang belum berhasil agar tidak terus-menerus menunggu kabar. Selanjutnya, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu bahwa semua klaim yang dikatakan kandidat benar. Selain itu, cek profil kandidat di media sosial, dalam hal ini postingan yang mereka buat, yang bertujuan untuk lebih mengenal kandidat tersebut dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, persiapkan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan posisi dan jabatan tersebut.
Buat penawaran sesuai dengan kemampuan dan hasil pemeriksaan referensi sebelumnya. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasikan gaji, uang lembur, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Tawarkan gaji sedikit di atas pengajuan mereka jika memang benar-benar berkualitas dan terbukti, namun masih masuk ke dalam budget perusahaan. Sampaikan juga keuntungan yang bisa mereka dapatkan jika bergabung dan apa saja yang mungkin tidak didapatkan dari perusahaan sebelumnya. Dan yang terakhir, menerima karyawan baru. Saat pertama kali karyawan tersebut masuk, berikan kesan pertama yang baik untuk mereka. Ajaklah mereka untuk berkeliling dan perkenalkan dengan beberapa karyawan lain supaya mereka merasa diterima dengan baik. Sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.